Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Eri Devanda Yuda, MPM 25415003, Kehutanan 2020 kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang estimasi curah hujan radar cuaca dengan hubungan ZR berbeda pada tipe awan hujan konvektif dan stratiform di Lampung. Dengan penulis Lili Kadianto, Anggi M, Hanif Muhammad Al-Faridzi, Sony Ariwibowo, dan Eko Wardoyo dan Ima Reda Nugrahini. Dengan jurnal Proceeding SNFA atau Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya, volume 4, paper 51, nomor 51-60. Dosen pengampu hidrologi yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono, MS. Dosen pengampu hidrologi kedua, Bapak Dr. Insinyur Gunardi Winarno, MSI. Dosen pengampu hidrologi ketiga, Ibu Dr. Hajah Baina Sri Dewi, Eskud MP. Dosen pengampu hidrologi keempat, Ibu Mesya Kartika Tasani, Eskud MSc. Reviewer, nama Eri Devanda Yuda, MPM 2054151003, Angkatan 2020, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendahuluan. Parameter presipitasi yang menunjukkan jumlah hujan yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi, yang pada daerah tropis lebih kita kenal sebagai curah hujan. Pengukuran curah hujan dapat dilakukan dalam berbagai metode, baik dengan pengukuran konvensional maupun otomatis. Namun, tidak semua tempat tersedia pengukuran curah hujan sehingga beberapa tempat tidak dapat teramati. Untuk mengetahui distribusi curah hujan yang tidak teramati tersebut, digunakan teknologi pengindaran jarak jauh yaitu radar radio detection and reckoning dan satelit. Radar mendeteksi fenomena di atmosfer dengan cara meradiasikan energi gelombang elektromagnetik dan menangkap serta mengukur pantulan energi atau reflektivitas gelombang elektromagnetik tersebut. Ini tujuan untuk mengetahui hubungan ZR dan produk radar yang cocok yang digunakan untuk estimasi curah hujan pada radar di daerah Lampung berdasarkan tipe awan hujan konvektif dan stratiform. Ini metode. Data hujan diklasifikasikan menurut pengklasifikasian jenis awan menurut penelitian Nizuoka dan Saugot 2004 dengan perbedaan nilai konstanta empiris rain rate. Kedua tipe awan penghasil hujan yaitu awan konvektif dengan curah hujan lebih dari 10 mm per jam dan awan stratiform dengan curah hujan kurang dari 10 mm per jam. Hujan yang digunakan merupakan kejadian hujan dalam rentang waktu bulan 1 Januari 2019 hingga 30 April 2019 dengan interval 1 jam. Raw data radar Lampung diolah dengan menggunakan software radar atau display, analisis, dan research form. Kemudian dibuat beberapa produk untuk mengestimasi curah hujan. Beberapa produk yang digunakan sebagai input estimasi curah hujan terdiri dari CMAX atau kolom maksimum, CAPPI konstanta altitude PPI, dan SRI. Survey Rainfall Intensity atau density. Akumulasi 1 jam. Adapun pengaturan yang diterapkan pada setiap produk yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang A, CMAX produk merupakan produk radar cuaca yang menampilkan reflektivitas maksimum pada suatu kolom pengamatan radar cuaca. Yang B, CAPPI produk yang menggunakan algoritma periode CAPPI yang diatur pada ketinggian 0,5 km. Yang C, SRI citra intensitas hujan pada ketinggian permukaan yang dipilih dihasilkan oleh produk Surface Rainfall Intensity atau SRI. Yang D, RIH data time series intensitas curah hujan pada suatu lokasi disediakan oleh produk Rainfall Intensitas Histogram atau RIH. Untuk verifikasi performa estimasi curah hujan, radar cuaca di Lampung digunakan perbandingan data pengaturan oleh ERJ dengan data estimasi curah hujan oleh radar cuaca dengan menggunakan metode statistik sederhana perhitungan dengan beberapa metode statistik sederhana tersebut. Dapat diketahui besarnya penyimpangan yang terjadi antara estimasi curah hujan berada dengan curah hujan sebenarnya untuk keperluan evaluasi.
Perhitungan penyimpangan yang dipakai pada penelitian ini digunakan perhitungan RMSE atau Rod-Mean Square Error dan MAE atau Mean Absolute Error dan nilai korelasi A. Selanjutnya ada data. Tabel 1 adalah nama dan lokasi penangkaran hujan otomatis di daerah Lampung. Tabel 2 yaitu nilai setiap variabel pada hubungan ZR yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil pembahasan. Produk-produk radar untuk mengestimasi curah hujan menunjukkan nilai yang cukup seragam atau sama lain yang dapat dilihat dari pola grafik-grafik. Selanjutnya gambar 1 yaitu pengaturan produksi MAX yang A dan produksi APPI yang B. Gambar kedua yaitu pengaturan pada produk SRI dengan hubungan ZR Rosenfeld Tropical yang A, WSR 88D konvektif yang B, dan Mercer-Palmer yang C, serta pengaturan pada produk RIH yang D. Banyaknya kejadian hujan dengan intensitas yang tinggi yang tercatat pada pengamatan, namun radar hanya menghasilkan estimasi curah hujan yang lebih kecil. Bahkan pada beberapa kejadian terdapat perbedaan di mana saat curah hujan, setiap lokasi memiliki produk-produk dengan performa terbaik yang berbeda. Pada Algebraian, nilai korelasi tertinggi ditunjukkan oleh produk WC dengan nilai 0,42, sementara itu nilai RMSE dan MAE masing-masing produk cukup berdekatan atau sama lain di lokasi ARG-BP3K. Performa terbaik ditunjukkan oleh produk CFP meskipun nilai korelasi yang mencapai, sedangkan nilai RMSE dan MAE terendah ditunjukkan oleh produk MAX. Gambar ketiga itu perbandingan estimasi curah hujan radar dengan pengamatan untuk hujan tipe awan konvektif pada masing-masing daerah ARG Barjen yang A, ARG Tirpora yang B, ARG BP3 yang C, dan ARG Taman Bogo yang D. Performa produk SRI MP lebih baik dibanding produk-produk lainnya dengan nilai korelasi 0,155, sedangkan nilai RMSE dan MAE dari produk lain nilai cukup seragam. Terakhir yaitu di ARG Tirpora, performa terbaik ditunjukkan oleh produk SRI MP yang dimana nilai korelasi mencapai 0,32. Sedangkan untuk nilai RMSE dan MAE, masing-masing produk menunjukkan nilai cukup seragam. Dari 4 titik pengamatan, hubungan ZR WSR 88D konvektif atau WC menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan skema hubungan ZR Marshall-Palmer atau MP dan Rosenfeld Tropical atau RT, sesuai dengan teori di atas meskipun pada dasarnya menggunakan hubungan ZR WSR 88D konvektif WC berdasarkan pada daerah lintang menengah. Selanjutnya tabel 4 yaitu nilai RMSE dan MAE dan korelasi dari masing-masing produk di setiap titik pengamatan pada tipe awan konvektif. Itu gambar keempat, perbandingan estimasi curah hujan, radar, dan pengamatan untuk hujan tipe awan stratiform pada masing-masing daerah ARG Barjen A, ARG Tirpora yang B, ARG BP3K yang C, dan ARG Taman Bogor. Gambar 4 merupakan grafik perbandingan curah hujan hasil estimasi radar dan curah hujan hasil pengamatan untuk tipe awan hujan stratiform di 4 lokasi pengamatan, yaitu ARG Barjen, ARG BP3K, ARG Tirpora, dan ARG Taman Bogor. Jika dibandingkan dengan grafik perbandingan curah hujan pada awan konvektif, pola yang terlihat pada grafik tersebut cenderung lebih beragam. Sebagai hasil estimasi curah hujan, radar menunjukkan nilai understatement dan sebagian lainnya menunjukkan hasil overstatement pada 4 lokasi pengamatan. Gambar 4 terlihat pada beberapa kejadian hujan. Estimasi curah hujan radar melebihi batas 10 mm per jam, yang mana masuk dalam kategori hujan konvektif seperti pada produk CMAX di ARG BP3K dan Barjen. Berdasarkan grafik perbandingan di atas, didapat nilai korelasi RMSE dan MAE untuk setiap produk di tiap lokasi. Itu tabel 5, nilai RMAC, MAE, dan korelasi dari masing-masing produk di setiap titik pengamatan pada tipe awan stratiform. Berdasarkan tabel 5, performa produk menunjukkan hasil yang berbeda-beda di tiap lokasi pengamatan dilihat dari nilai korelasi RMAC dan MAE. Di ARG Barjen, performa terbaik ditunjukkan oleh produk CAPPI yang dimana nilai korelasi mencapai 0,47, sedangkan produk-produk lain menunjukkan nilai korelasi yang cukup berdekatan.
Jika dibandingkan dengan estimasi curah hujan, untuk awan konvektif nilai RMSE dan MI lebih kecil, yang artinya semakin mendekati nol, maka error yang dihasilkan semakin kecil. Di lokasi pengamatan ARG BP3K, produk SRI RT menunjukkan nilai yang paling baik dibandingkan yang lainnya dengan korelasi 0,284 dengan nilai RMSE dan MAE yang juga lebih rendah dibandingkan produk-produk lainnya. Dalam menentukan produk radar dan hubungan ZI terbaik dapat dilihat dari nilai korelasi RMSE dan MAE yang dihasilkan dari curah hujan pengamatan. Pada kasus hujan konvektif, hubungan ZR-WC menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dua hubungan ZR lainnya, namun kurang baik untuk kasus hujan stratiform. Ini karena hubungan ZR-WC ditunjukkan untuk mengestimasi curah hujan awan konvektif kuat, di mana banyak terjadi proses konvektif kuat di Lampung. Sehingga kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan produk yang baik digunakan pada kejadian hujan tipe awan konvektif di daerah Lampung adalah produk SRI. Sementara itu untuk hubungan ZR paling representatif untuk kejadian hujan tipe awan konvektif adalah hubungan ZR, WSR D konvektif atau WC. Sedangkan untuk kejadian hujan tipe awan stratiform, produk yang paling representatif adalah CMAX. Sementara itu untuk hubungan ZR paling representatif untuk kejadian hujan tipe awan stratiform adalah hubungan ZR Marshall Palmer MP. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.